Kuncinya tadi di bagian akhir. Mereka membawa Yesus ke dalam perahu. Saudara-saudariku yang terkasih, khotbah ini saya awali dengan makanan. Apa jadinya kalau ketoprak itu nggak pakai bawang putih? Suster pasti tahu bumbu intinya ketoprak yang bedain sama gado-gado itu bawang putih. Betul? Betul. Apa jadinya kalau karedok nggak pakai kencur? Kehilangan rasanya, akan jadi gado-gado. Betul? Betul. Apa jadinya kalau bikin bumbu rujak nggak pakai asem? Nggak ada bedanya sama buah disiram sama gula Jawa. Apa jadinya kalau sambal balado nggak pakai sambal? Itu bukan sambal balado. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya sebut tadi adalah bumbu-bumbu masak yang harus ada dalam sebuah masakan, sehingga masakan itu punya identitas. Garam, lada, kunyit, micin juga sekali-kali, asal jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Kalau masakan-masakan itu enggak ada bumbu intinya, akan menjadi masakan yang nggak jelas. Kita langsung, ini makanan apa? Nggak mau beli lagi nggak mau makan lagi nggak doyan Justru saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ditambahin bumbu-bumbu itu, makanan jadi sedap. Tapi bisa kita bayangin, kalau misalnya makanan Chinese food, satu porsi Fuyung Hai, tetapi bawang putihnya 5 kilo, apa jadinya? Wah, kan kata Romo Yosef pakein bumbu. Tapi kalau bumbunya kebanyakan, juga jadi nggak karu-karuan, nggak bisa dinikmati, nggak bisa dimakan, bahkan dilepeh sama orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata dalam perkembangan gereja juga pakai bumbu. Dalam bacaan-bacaan pertama itu kelihatan bener. Ini baru aja ya, kemarin para rasul itu dibebaskan oleh para imam-imam kepala, oleh para lawan-lawan mereka. Baru aja dilepasin. Artinya satu masalah baru saja selesai. Oleh Gamaliel, ingat nggak? Biarkanlah mereka, nanti juga kalau pemimpinnya wafat, mereka juga akan tercerai-berai. Satu masalah baru saja selesai. Tapi ketika kita baca bacaan pertama hari ini, dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7, muncul lagi masalah baru. Yaitu ternyata ada konflik terselubung antara orang-orang Kristiani berbahasa Yunani dengan orang-orang Kristiani berbahasa Yahudi. Di mana para rasul dikritik orang-orang Kristiani berbahasa Yahudi tentang pelayanan kepada para janda. Saudara-saudara, lihat nggak transformasi yang luar biasa? Lihat nggak kekuatan kebangkitan di sini? Anda semua pasti masih ingat ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Seseorang akan mengkhianati aku. Apa reaksi para murid? Bukan aku Tuhan, bukan aku, bukan aku. Satu persatu mereka menyangkal, tidak mau disalahin, tidak mau dikritik. Tapi di sini, dalam Kisah Para Rasul, ada sesuatu yang sangat indah luar biasa. Ketika para rasul dikritik bahwa pelayanan mereka kurang, pelayanan mereka enggak sempurna, enggak bagus, dengan lain sebagainya, mereka berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Itu buat saya ada sebuah perubahan yang sangat jelas. Ada sebuah pertobatan, ada sebuah pribadi yang menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itulah kuasa kebangkitan yang bekerja dalam diri gereja. Kemudian juga saudara-saudaraku yang terkasih, tampak sekali para rasul ini bukanlah orang-orang yang single fighter, yang berjuang sendiri. Mereka main kuasa, ternyata enggak. Konflik membuat mereka bertambah dewasa. Mereka terbuka untuk dikritik, terbuka untuk disalah-salahin.
Dan juga dikatakan tadi, mereka mengumpulkan semua orang dan juga meminta jemaat untuk memilih orang-orang yang akan dipilih. Bukan mereka yang milih loh, tapi jemaat yang memilih. Itu artinya apa? Sebuah keterbukaan terhadap kehadiran orang lain, menghargai pendapat orang lain. Itulah yang membuat gereja Kristus bertumbuh. Bukan konfliknya yang pertama-tama harus ada, lalu cari-cari konflik, cari-cari masalah, berantem. Bukan itu, tetapi konflik yang mendewasakan. Dan siapa yang kira ternyata di akhir ayat tadi, firman Allah semakin tersebar. Wow. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Wow. Dan yang paling wow adalah sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau tadinya imam-imam ini kepanasan, imam-imam ini mencoba menyalibkan Yesus, imam-imam ini mau memenjarakan para rasul, sekarang melihat gereja Kristus yang bertumbuh, yang bertransformasi seperti itu, menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Mereka menyerahkan diri dan percaya. Sekarang kuncinya apa sih itu para rasul? Dalam bacaan Injil ditegaskan, dalam hidup mereka juga ada masalah. Bahkan bukan masalah sederhana. Angin taufan bergelora. Lalu saking besarnya angin taufan itu, bayangin mereka tuh nelayan, bukan petani. Nelayan udah biasa dengan aneka macam gelombang. Tapi ini saking besarnya gelombang, sampai mereka tidak mampu mengenali Yesus. Sampai mereka tetap ketakutan. Tapi saudara-saudara, kuncinya justru di bacaan Injil tadi. Yesus menegaskan kehadirannya. Ini aku, jangan takut. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya kok para suster, para frater, romo, saudara-saudara di rumah sering kali diingatkan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Tapi kok gak berhasil-berhasil ya romo ya? Tapi kok panggilan masih gak tumbuh ya? Tapi kok rumah tangga masih penuh dengan bumbu-bumbu yang menyesakan dan tidak mengenakan? Kuncinya tadi di bagian akhir. Mereka membawa Yesus ke dalam perahu. Lalu secara ajaib perahunya sampai kepada tujuan. Kuncinya dua tadi. Satu, semakin peka terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kok. Tuhan selalu menunjukkan kehadirannya. Tapi itu semua menjadi percuma kalau kita sendiri tidak membuka hati dalam keluarga kita, dalam panggilan kita, dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini mintalah rahmat itu pada Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah dalam kehidupanku. Masuk dalam hidupku. Arahkan kembali hidupku dan panggilan-panggilanku menuju yang Kau kehendaki. Amin. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus pun belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan.